Sandwich Podcast only on Suasana, suara anak Perbanas. Halo Perbanas Pips, Halo. balik lagi. Sama Halo gue, semuanya. Niki. Ada Sabar, belum ya? sabar, Belum ya? sabar. Kan kita kasih tahu. Oh masih kenalin, sabar dulu. gue kira gue juga langsung ke shoot. Terlalu bersemangat anjir. Gue semangat banget ini mah. Keren. Lu sabar dulu iya, sampai kita oke. iya ada narsumnya gitu ya. Halo Perbanas Pips, balik Halo. lagi. Sama gue Niki dan biasa Gue Gilman. betul banget. Di Banyak sini banget yang nonton. hari ini rame ya studio kita ya. Relate kayaknya. Relate banget nih orang-orang di Iya. sini kayaknya. Dan ada lagi nih Man, satu orang yang relate banget sampai akhirnya kita undang ke podcast kita hari ini yaitu ada Gara. Halo semuanya. Oke. seru banget ya. Iya, seru Walaupun banget. nge-lag dikit gak Iya. apa-apa, kita maafin. Ada connectionnya sedikit tadi. Oh iya. Belum makan. Oh belum makan. Belum Oh makan. kode ya. Oh Kode. mohon ini podcast sediakan makanan kode. Ada ya? sih Oh, makanannya, Ada. ada. Oke. Jadi apa makanannya? Sandwich mau? Jadi kenapa kita mengundang Gue masih. langsung aja? Kenapa kita bisa mengundang dia satu ini? Betul. Karena hari ini topik yang kita bahas sangat relate. Kita akan bahas tentang sandwich generation. Sandwich generation. Sandwich berarti lo. Gue sebenarnya Gen Z sih, bukan generasi sandwich. Cuman yang kayak apa yang gue alamin ya gak jauh beda dari generasi sandwich lah. Tapi sebenarnya Gitu. Gen Z maupun milenial itu bisa masuk ke dalam kategori sandwich karena sandwich tuh ini gue jelasin dikit ya yang setahu gue generasi Yang sandwich tuh berpengalamannya. Berarti pengalaman lu lumayan banyak dong gue lihat. iya Cowok. cowoknya jangan disebut pertama Jangan buka kartu gitu dong. podcast kemarin Sorry, apa-apa sorry. cowok mulu dia gue kayaknya gue udah tobat man. Oke, balik back to the topic. Jadi generasi sandwich itu kayak lu tuh nama sandwich kan berlapis-lapis tuh kan. Keren. Apa aja ya? Sandwich roti. Roti, Terus tomat. tomat, sayuran. mentimun. Artinya dia kejempet nih si generasi sandwich tuh. Jadi atasnya orang tua, dia anaknya, adeknya, baru tuh. dia gitu. Susah tuh ngejelasin susah. Jadi kayak intinya dia generasi yang kejepit gitu. Dia harus menafkahi adeknya dan orang tuanya. Keren. Gitu. Oh, keren. Tapi jadi kalau sandwich bukan tentang dia Gen Z atau dia millennials. Itu semua bisa masuk ke dalam generasi sandwich kalau dia harus terpaksa membiayai keluarganya atau Oke. adeknya gitu. Tapi sorry nih, tapi kalau untuk menafkahi keluarga gua ngenafkahi sih gua. Iya. Gua sebagai generasi Gen Z ya gua ngenafkahi sih. Ya berarti lu sandwich banget itu. Itu udah benar. Ya benar. Dan apalagi Kenapa sih menafkahi gimana sih coba? sebenarnya dari mungkin keluarga gua dulu ya. Aduh sedih kan? Belum tapi belum. intinya gua baru Oh, iya. baru mau buka Terus. ini. Nah, Gimana? awalnya tuh ya mungkin dulu ya lumayan enak lah, keluarga gua bisa dibilang jaya lah gitu kan. Oke, lagi di Stabil. atasnya Masih stabil, Mas. asik, lagi goks banget nih Betul. gitu. Terus Yoi, BTW kan. rumah di mana rumah? Rumah gua di Pejaten Om. Oh iya. Keren sih Pejaten. kelihatan. Iya, di Pejaten bukan di rumah elit. Bukan di rumah elitnya gua. Pejaten bro, tetep aja. Iya. Terus, Cuman aslinya sih gua orang Aceh. Cuman Oh, datang gua kesini ngerantau, ngerantau. oke. Ada rumah sih alhamdulillah syukurnya. terus. Nah, tuh waktu bokap lagi zaman kayaknya nih gitu kan. Lagi zaman kayak wah gua bisa ngenikmatin apa aja deh gitu. Cuman Tuhan berkata lain waktu zaman Covid. Down gua, bangkrut iya. beneran gua. Tapi emang- kebanyakan tuh emang COVID ya. Ya Covid itu kalau bisa diistilahkan tuh aduh, gak Iya. banget deh omongan kita deh. Betul. Karena kayak Ya. yang rugi tuh hampir kayak semuanya Hampir kena semua gitu orang. loh, perekonomian, Iya, bahkan kesehatan. PNS juga kena kan? Betul. Berapa banyak orang yang ngutang di bank-bank? Ada yang gitu. nggak kena. Siapa? Pengangguran. Ya. Kita dong waktu itu ya. Ada udut, ada kopi masih bisa senang. Betul, dasar. Terus lanjut. Gitu gua kena krisis ekonomi sampai beberapa tahun ya. Stabilnya tuh di tahun 2023 Maret gua masih Wih ingat lama banget. juga bro. Lama banget. Itu baru stabil. Itu stabilnya juga belum stabil banget ya. 2 tahunan dong. Ada 2 tahunan. 2 ada. tahunan. Itu proses dimana memang yang kayak gua ngalamin beberapa hal ya ada konflik warga lah karena perkara ekonomi atau segala karena macam. biasanya kan. jadi kayak uang tuh yang jadi bahan berantem ya man biasanya. Orang bilang uang itu bukan kebahagiaan. Lu salah bro. salah. Uang itu sumber kebahagiaan lu. Serius, uang Betul itu sumber banget. kebahagiaan lu. Karena Gue apa-apa setuju di dunia kita kok boleh mikir aneh-aneh sih. Memang uang itu memang butuh kan. Betul. Pertanyaannya Apapun itu siapa uangnya yang butuh. pertama ngajarin buat apa-apa bayar pakai duit deh. Iya. Kayak udah bener dulu tuker bareng ya. Iya. Disuruh pakai duit kayak Berarti yang salah siapa tuh?
nggak yang zaman dulu siapa tuh nenek moyang kita kan. Aduh. Salah. Sabar Pak, sabar. Tapi gue pengen ngulik lagi kayak ini kan ceritanya tadi keluarga lu udah mulai turun. Terus cara lu bisa bangkit kembali apakah dengan lu ikut cari kerja kah atau gimana tuh? Kalau gue lebih ya memang cari kerja sih. Oh jadi lu yang inisiatif? Awalnya inisiatifnya tuh bermula dari gue kemarin sempat ikut tes ya untuk kepolisian Akpol. gitu lah. Oh Akpol. Jangan ya Dek ya. Untung gak jadi. Ya jangan dibahas gitu dong. Iya lanjut. Gue sempat ikut tes Akpol sama Akmil. Cuman belum rezeki. Belum di sana tuh setelah dari 2 hal itu ya mungkin biaya selama gua tes itu lumayan banyak kan. Iya tuh pasti. Itu udah pasti banyak tuh. Namanya juga untuk mengikuti program itu lu harus nge-spare uang banyak, terutama yang kayak di bagian kesehatan lah. Tenaga juga nggak sih, fisik semua. segala macam. Itu memang beneran capek banget. Betul. Setelah itu waktu selama gua ngikutin bimbel nih les nih untuk masuk ke sana kan. Buat tes koran lalalinya tuh. Waktu untuk sebenarnya biaya buat tesnya sih itu ada, cuman dipotongnya tuh uang jajan gua gak ada. Itu waktu 1 tahun pertama ya. Tahun berapa itu? 2020. Pas Covid banget Pas dong. Covid banget. Oh jadi sulit banget. Iya sulit banget. Oh jadi lu pas-pasan karena ya jajan ya udah seadanya deh Iya gitu. seadanya. Di saat teman-teman lu ya orang-orang yang tes ke sana gak mungkin gak beruang. Betul. Gitu kan. Jadi waktu gue selama tes itu gue berpikir yang kayak selama gue bimbel deh. Maaf. Gue berpikir gimana caranya gue harus menghasilkan uang. Oke. Gitu. Gue harus makan enak. Gue harus bisa ngenikmatin hal yang memang harusnya gue nikmatin di umur segitu. Kan. Iya ya lu pengen lah ngerasain hal yang sama sama teman-teman lo gitu. Terus setelah hal itu gua coba berpikir gimana sih cara gua cari uang ini nih. Nah gua nongkrong sama teman-teman gua. Ada namanya kafenya udah tutup sih sekarang di Jakarta Barat, tepatnya di Joglo. Namanya itu Time After Time. Nah gua belajar dari sana bagaimana mengelola kopi atau segala macam. Oh lu jadi barista nih, oke mulai magang lah di situ. Udah gue coba-coba deh ikut-ikutan. Jadinya gue paham beberapa resep. Dianjurkan lagi nih sama teman gue, lu mending kerja di sini deh. Ada lagi kafenya kan. Gue kerja di sana. Setelah gue kerja di sana, terakhir gue di Starbucks. Oh oke. Terakhir gue di Starbucks. Sampai sekarang? Sekarang udah enggak. Udah beda, lihat deh, udah marketing banget maksudnya Mas. Udah naik kelas ya. Ini gue habis kerja banget. Iya, makmur ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah lah, udah stabil lagi lah. Gitu. Oke, tapi kan yang namanya generasi sandwich ini kayak ya lu duitnya kadang nggak bisa lo nikmatin sendiri kan. Kayak udah dapet nih gaji enak, beberapa dapet duit gitu, tapi masih harus ingat oh orang tua di rumah harus gue kasih juga. Lo ngerasain hal itu gak sih? Gue ngerasain. Awalnya tahun pertama sih gue belum ngerasain karena mungkin uang itu, mungkin tabungan bokap gue masih ada ya. Oke, masih aman nih. Masih aman lah gitu istilahnya kan. Nah cuman di tahun Kok dia ketawa ya gak sedih aja. Kok gak sedih aja. Kok sekarang udah jadi tertawa aja ya, udah jadinya ikhlas ya. bahan yang kayak ya itulah hidup gua. Apa yang mau gua sedihin. Betul. Kalau masih lu terlibat dengan dunia-dunia kesedihan itu lu gak bakal bisa maju. Gak bakal bisa maju. Nah itu tuh tahun pertama gua masih aman. Di tahun kedua itu yang lumayan berat bagi gua. Karena bokap gua jatuh sakit. Oh, ya Allah. Nyokap gua jatuh sakit juga. Setelah bokap gua nyokap dan ekonomi gua gak stabil. Bokap kan punya bukan perusahaan sih jatuhnya pengusaha ya. Punya usaha ya. Hotel sama rumah makan. Hotel itu sempat tutup karena pemasukannya udah nggak ada, karyawan nggak digaji. Iya, jadi kita nge-PHK beberapa orang kan. Nah dari semenjak hal itu tuh dari beberapa orang PHK, bokap gue juga PHK. KPK. Nih setelah biar gak sedih-sedih banget setelah nge-PHK beberapa karyawan dan hotel itu juga tutup, bokap juga terlilit utang. Oh oke. Itu mulai susah banget tuh. Itu double banget. Setelah mulai hal itu tuh itu memang berat banget sih. Guanya yang kayak gue tetap masih ngelanjutin itu tes. Gue tetap ngelanjutin itu tes. Gue 2 kali tes, dua-duanya gagal. Setelah itu gue ya lebih ke kerja, gua kerja beberapa jadi kali fokus kerja. Jadi beberapa uangnya itu gua pakai buat orang tua gua ya. Dan beberapa usaha dari bokap gua ngejual usaha bokap gua sama orang-orang yang gua kenal dari bokap gua. Itu gua jual, ada tuh namanya lupa lagi namanya siapa.
Kalau dia berjasa tuh, harusnya lu inget. Ya lupa lagi gue nama. Dia cuma ngebeli usaha gue doang. Ya kalau gak ada dia lu gak dapet duit dong. Dia orang Surabaya dia, lupa gue namanya. Pokoknya Bapak terima kasih telah Iya. membeli. Terima kasih ya Bapak ya. Terima kasih Pak, siapapun namanya. Karena uang itu gue selamat sampai sekarang. Gue hidup sampai sekarang gue. Tapi maksudnya gue sangat amazed sih sama lu. Kayak maksudnya lu mau yang berusaha untuk bangkitin lagi ekonomi keluarga lu gitu loh. Karena gak semua orang peduli sama lu. Gimana mantan? Cuman itu doang. Gak semua orang peduli sama lu. Lu kalau mau hidup di dunia ini coy, lu kalau memang gak ada orang yang peduli sama lu ketika lu miskin. Udah itu doang. Jadi biar dihargain ya lu Harus berusaha. kaya. Gitu doang. Lu kalau kaya lu bisa ngandalin semuanya udah. Dia orang paten banget ya. Money. Kacau banget dah. Inti Kacau banget. topik dia lah money. Iya, karena memang itu faktanya. Betul. Itu faktanya. Lu mau nggak mau lu harus cari uang. Betul banget. Iyalah. Itu bahkan aduh ya Allah keluarga besar gua gak ada yang ngebantu gua. Ya, sedih banget. Emang gitu, ntar pas kita udah naik baru pada Baru telepon, pada Garang, tante minjem duit ya. bener lagi. Canda tante, bener. Bener. Gak jadi bercanda Bukan tante. itu doang malah, bukan itu doang. Apa tuh? Warisan mau dibagi kemana nih? Gak bisa ya Bro. Rada Gua kurang nyelamatin ajar ya. hidup gua. Getok gak sih yang begitu-begitu? Gua getok balik. Sabar. Semua ini ada hikmahnya. Cuman kadang biasanya orang anak terakhir yang generasi sandwich itu semua yang ngerasain yang apapun dilakukan di rumahnya. Jadi mau nggak mau nge-backup semua keluarganya gitu. Betul banget. Kayak film apa tuh man? Aduh. ngebahasnya jauh banget itu. Film yang terbaru sama kan kayak dia nih. Iya kayak maksudnya relate Gua banget udah loh. nonton loh. Iya kayak Udah kalian ya kan? Gila men gua kejar men. Sama Gua mau Si kejar 300 gua. juta itu kan, si Kaluna itu kan. Gua beneran kejar gua. Nonton. Keren Nggak, ya. masalahnya tabu. Nonton di TikTok. Ini nih Korban nih. nih. Tapi gue takut nangis karena relate juga di gue gitu loh. Nggak, lu kalau nonton langsung di bioskopnya nih, lu kejar bro, kejar banget. Ntar deh gue nunggu. Emang. Sumpah. Gue pengen nontonnya sama kejar, cowok gue kejar. gak mau sendiri. Gue takut Kejarnya nangis. udah kan. menit ke berapa ya? 40-an. Iya 40-an Tapi ke emang atas. sesedih Waktu itu. udah yang uang ketahuan itu ya, yang Iya. dia ngepakai sertifikat tanah. Iya. Wah itu iya. asli cuy, itu kalau Ini keluarga gua. spoiler gak? Ntar orang Kagak. belum nonton. Karena kan udah banyak Udah juga banyak di nonton. TikTok. Iya Namanya di udah. TikTok kan Iya gue juga cuplikannya. kayak ke spoiler setengah karena di Iya. TikTok banyak yang ini. Lu mending nonton deh. Mending nonton tiba-tiba Oke deh. langsung nikah. Iya. Oh akhirnya. Iya. Ya. Serius. Kacau banget dah. Nikah sama temennya. Iya, tapi gue tuh lihat kayak konflik ininya tuh yang kayak dia punya kakak, yang kayaknya kakak udah berkeluarga kan. Tapi kayak ketika kakaknya susah, tetep ke si Kaluna ini. Maksud gue kayak mungkin jadi dia Nah iya berat balik lagi banget. ke dia. Jadi Kayak sama keluarganya banget. dia tuh Cuman menurut gue nggak apa-apa itu lu akan dibalas entah kapanpun itu, tapi pasti kebaikan lu ntar akan diganti berkali-kali lipat kalau lu ikhlas sih menurut gue. Gue sebenarnya ikhlas banget. malah. Ikhlas. Ikhlas banget. Tapi mukanya. Ya gue tau lu ikhlas. Gue tau lu ikhlas Rigo. Gini gokil. Gini deh. Lu kalau ngalamin hal itu, Nangis dulu sih gue kayak. Ya. maksud gua gitu. Bukan nangisnya dulu, lu pasti berpikir rasional. Iya, Lu gak iya. bakal Iya, benar. Lu gak bakal bisa yang kayak bahkan sifat empati lu ke orang juga bisa hilang. Kalau Iya, boleh iya. jujur. Ngerti. Gue sifat empati gue hilang setelah gue kejadian hal itu. Gue juga sempat dibawa ke psikolog. Gue juga sempat stres. Ya Allah sampai segitunya ya. Gue sempat berarti. stres. Gue tuh mengulang terus perkataan karena gue stres. Mengulang perkataan dan gue tuh pasti ada yang kayak gimana sih orang sindrom yang giling-giling kepala gitu. Oh iya lu tantrum sampai gitu. yang kayak Sempat. apa sih yang kayak Tourette tuh gak sih lo yang tarot. tarot mah kartu ini juga Itu yang Itu kayak gua gak tahu psikolog lagi. yang kayak ini loh Justin Bieber kalau lagi manggung suka tiba-tiba matanya ini sendiri. Oh iya. Itu sempat, Ed itu Sheeran sempat. gitu ya. Itu Apa sempat. ya tadi gue bilang namanya? Namanya gak tahu. Tourette ya, Iya, itu ya gitulah yang kayak goyang sendiri. Itu bahkan Syaraf gak sih jatuhnya? Saraf. Gue dibawa ke dokter saraf waktu itu sama dokter psikolog. Cuman plot twistnya ya, gue juga baru ceritain ini itu di sini. Gitu. Ada apa? Gue nggak pernah cerita ke orang lain. Karena memang yang kayak ya, orang gak bakal peduli. Itu aja. Ya maksud gue relate sih saat itu kayak kita tahu kita yang ngasilin duit, ngerti gak sih, kita yang capek di saat semua orang gak peduli, kayak kita yang berusaha untuk bangkitin ekonomi keluarga lagi, tapi kayak tiba-tiba kayak duit lu yang lu hasilin bahkan mungkin belum. Gue bahkan sepatu impian gue gak bisa gue beli. Iya kan, kayak maksudnya kita nahan nih mimpi atau sesuatu yang mau kita beli gitu. Ya buat keluarga ya gue ngerti sih kayak Betul. pasti gitulah. Kadang cuman di balik itu semua tuh kalau misalnya gue jujur aja ya, di keluarga itu yang cuman bisa gue anggap rumah buat untuk pulang tuh ibu. Cuman ibu gue doang. Kayak semua anak laki-laki kayak gitu sih. Gue Gitu ibu, ya? gue ibu.
Soalnya ibu gua tuh kenapa gua ngomong ibu gua? Karena di saat gua yang lagi down banget itu, ibu yang ada. cuman emak gua yang ngerangkul gua, cuman bilang maafin mama. Selebihnya tuh gak ada yang ngomong gitu. Itu nguatin lu banget dong pasti. Itu yang ngebikin gua berpikir gimana cara gua mencari uang. Nah, cuman iya sih. mama gua tuh ngomongnya itu sampai gagap, tau gak sih? Iya, yang kayak memang beneran gemeteran gitu gak sih? karena Iya. memang yang kayak anaknya, gue sebagai anak bungsunya dulu mungkin ya makan gue disuapin lah ya. Segala Waktu kecil, ada gitu. segala ada, apa-apa gue senang, apa yang gue minta gue dapet gitu. Cuman tiba-tiba waktu berubah begitu cepat, tiba-tiba gue down kan. Nah mama gue tuh sampai bilang yang kayak, nak maafin mama, kedepannya mama usahain semuanya, udah jalanin Sedih dulu. banget. Gue cuma bilang udah jalanin dulu. Tapi nyokap sekarang masih ada? Alhamdulillah masih, dan Semoga masih sehat lah. panjang umur lah, Pak. Panjang umur lah. Amin semoga. Gitu. Makanya ya sorry banget nih yang ada di rumah. Cuma nyokap gue yang pahlawan gue sana. Gue rada ngeri deh man kalau begini man. Gue takut habis ini. Wah gitu kan. Itu maksud gue lu keren sih, lu survive maksud gue. Kadang kan ada orang yang udah di atas ya man, saat anjlok ya dia nggak bisa beradaptasi dan malah ya udah nggak bangkit kembali. Ini lu salah satu orang yang keren banget menurut gue. Lu bisa survive dan gak gengsian. Ngerti gak sih kayak Lu kalau misalnya mau hidup di dunia lu gengsi ngapain hidup boy? banyak loh orang yang kayak gitu yang mau Ya enaknya banyak, doang memang maksud gue, banyak, tapi banyak sih. ya lu punya inisiatif untuk survive itu udah keren banget menurut gue. Kalau gua sama persis kayak dia. Jadi apa-apa ibu. Jadi Iya, anak cowok ya. Iya, jadi gue punya pertanyaan, kan yang terbaik ibu, kalau misalkan penggantinya ibu yang terbaik siapa? Gua gak bisa jawab sih itu sampai sekarang. Jadi pertanyaan itu nggak tahu gue juga. Gak bisa ya. Gua gak bisa gua. Iya sih. Sulit kan? Sulit banget. Even gue cewek pun gue deket ke ibu gue sih, ke bunda gue kayak nggak bisa gitu loh. Kenapa ya? Gua tuh sempat kepikiran satu hal. Hmm. Di saat mama gua ngilang, Hmm? gua pulang kemana? Takut ya? Itu mungkin ya mungkin orang bilang lu anak mama ini segala macam. Nggak Gua anak peduli mama gak sih? gua. Iya nggak apa-apa. Gua gak peduli. Gua anak mama gua. Betul. Karena memang yang kayak di saat gua susah, di saat apa, Bener lagi. mama gua sih. Tapi kadang gue tuh selalu merasa ya, gue kan biasanya mikir gaji gue tuh buat gue self reward, gue lihat temen gue bisa hura-hura segala macam. Tapi entah kenapa beda rasanya ketika lu ngasih ke orang tua, ke ibu lu gitu, misalkan. Sensasinya tuh kayak kebahagiaan Iya. tersendiri gak sih? Ngerti Terus gak sih abis lo? itu kita jangan yang takut kayak duit gue kepotong lagi, harusnya gue beli sepatu Gue misalkan gak gitu. pernah mikir loh. kalau Enggak, misalnya. misalkan mungkin ada yang ngerasa kayak aduh harusnya, tapi ketika lu ikhlas nih, kayak ada aja gak sih kerjaan atau rezeki baru Ada. yang datang dari manapun gitu Pasti, loh. pasti. Ya kan, karena kadang gue tuh waktu itu kayak gue ada nih di bulan itu gue sangat mepet lah untuk bayar-bayar A, B, C, D. Terakhir duit buat ngasih ke bunda gue. Tadinya gue udah kayak yang aduh gue kurangin deh karena ini buat gue hidup gue sebulan ke depan misalkan gitu. Tapi gue kayak udah gue biasa ngasih segini gue kasih lah. Sampai gue kayak irit, udah deh besok gue gak usah jajan atau apa. Tapi ternyata ketika gue ikhlas ngasih, alhamdulillah ada aja gitu loh, kayak kerjaan masuk, ada callingan A, B, C gitu. Kayak menurut gue rezeki tuh bakal datang terus ketika lu memuliakan ibu lo gitu loh, orang tua lo menurut gue. Dan itu faktanya. Ya kan, setuju Dan kan? itu faktanya. Gue Karena sekarang masih sih. Ya kan, masih. kayak Karena ridho dari seorang ibu tuh ya betul. itu gede banget. Gede Masih, banget. masih. Gede banget. Itu yang melancarkan perjalanan rezeki kita tuh pokoknya dari orang tua deh gitu. Gue juga setelah setelah nyokap udah sehat ya. Dan nyokap sehat kan udah gue lakuin apa yang bisa gue lakuin waktu itu. Jadinya sekarang yang kayak rezeki itu selalu ada. Iya, alhamdulillah kan. Selalu ada. Dan terakhir gue bahkan gak percaya gue bisa kuliah loh. Gue bahkan gak percaya Tuh kan. gue. Lo kayak Awalnya. magicnya gak sih dari yang di atas kayak iya karena Gue sempat lu gitu. sabar selama ini tuh buah hasilnya lu jadi Iya. udah bisa kuliah, bahkan sekarang lu magang juga kan Iya, sekarang. jatuhnya ini baru kelar banget gue nih. Baru kelar banget gue. Nah gimana nih mulai masuk ke yang masa sekarang kali ya, gue mau Iya, nanya. boleh. Ini kan sekarang udah mulai kuliah lagi ya man. Dan Terus, juga mungkin dia udah mulai balance juga keuangan semuanya dan lain-lain juga udah Alhamdulillah mulai udah. tapi lu tetap magang juga nih gue lihat-lihat gitu kan. Tuh Hmm. gimana nih cara ngatur lu yang tetap kelas tapi tetap kuliah, gimana tuh cara ngatur? Kalau gua ngatur waktunya? kuliah sama kerjaan gua sih sebenarnya simpel ya. Lu tinggal ngebagiin waktunya. Lu lihat nih jadwal lu nih, misalnya lu pulang dari kampus misalnya kan, lu mau nongkrong sama teman lu ya silahkan nongkrong. Cuman lu sampai di rumah, mungkin ada tugas lu kerjain hari itu. Oke, jadi Jadinya jangan memang lalai kelar. lah gitu. Kalau misalnya nih lu kerja nih, tapi misalnya ada tugas yang diberikan, lu nggak ngerjain secara langsung, itu bakal kepepet sama waktu kerjaan lu.
Itu Iya doang. sih, bakal Kepepet- kejar-kejaran kepepet doang, jadinya. kejar-kejaran. Jadinya kalau gua tuh ngestabilinnya sama waktu. Gua lebih ke manajemen waktunya sih. Betul. Jadi apa yang bisa gua lakuin, gua lakuin. Tapi kalau kerja tuh waktunya weekdays juga kah apa? Kalau weekdays gitu. Iya sih, kadang-kadang weekdays. Cuman selama gua magang ini weekdays. Weekdays. Jadi mungkin lo bagi kerjanya pagi, kuliah sore gitu. Jadi misalnya kan kalau gua kan selama magang ini kan pagi ya. Mm-mm. Jadi siangnya udah kelar tuh. Nah, siangnya gua masuk kelas. Oke, jadi dari KRS berarti udah di Udah ini tuh dari ya. KRS tuh gua jadwalin. Iya, pokoknya kelas siang, sore, malam lah yang nggak ngeganggu Nih, iya sih. aktivitas benar. kerja lu gitu. Dan Ih, sekarang keren lu semester berapa? Semester 3 gua. Kan baru masih masuk tahun 3. kemarin. Cuman gua kelahiran 2003. Gua kelahiran 2003. Ya nggak apa-apa sih, nggak. Masih 3 udah magang. Iya keren Tiga ya. ngapain ya? Kita 3 masih hura-hura ya man. Ini keren sih orang-orang gini. Dulu kita semester 3 pikirannya cuman, man kafe mana lagi yang kita jarah hari ini. Besok Nah, gua juga kepikiran begitu. Gua juga awalnya yang kayak karena mungkin udah stabil ya. Iya. Enggak garang, lu magang marketing tuh bareng gua dari gua masih marketing. Dia udah lama man, dari baru masuk banget kuliah deh kayaknya lo udah magang kan. Iya, gua udah magang. Awal masuk kuliah November Keren ya? sih. Iya, November. Iya. November kan? Iya Iya, benar. November tuh udah mulai. Karena bagi gue yang kayak gue mau hidup enak. Iya sih. Gini nih, uang jajan orang tua masuk. Nah, lu dapat magang, uang lu masuk. Betul Jadi lagi. lu bisa nabung invest buat masa depan lu. Double. Nah, lu bisa main-main dengan uang lu. Betul Oh lagi. berarti sekarang lu udah 300 juta dong? Waduh, Udah mencapai Udah target. tinggal beli rumah nih. iya, gua gak ada sertifikat tanah gua. Gua gak ada sertifikat tanah gua. Gila. Sertifikat tanah gua gak ada. Dasar. Tapi plot twistnya gue kemarin baru kena baru kena masalah sih gue. Apa tuh? Barusan banget. Waktu libur kemarin motor gue hilang. Astagfirullahaladzim. motor. Ini plot twist banget loh. Makanya lu jangan suka ngebohong sama emak lu. Kagak, gue kagak ngebohong. Lu bilang marketing tuh lu kuliah jadi itu lu double kan, jajan iye, ini iye, itu mah suka pendapat. ngebohong. Gue gak ngebohong. Mah lihat mamanya garam. Cepuin kali ya. Motor gue Garam beneran canda. hilang. Lagi gimana tuh tiba-tiba hilang? Ya biasalah, kelalaian gue. Emang nih kadang orang-orang. Tapi kayak gitu suka kayak kesirep gak sih man? Kayak pernah gak sih lo denger cerita? Teman kita juga ada. Jadi Itu siapa lagi sih? Emang banyak banget anak berbanas emang hilang motor semua kasusnya. ada temen gue juga. Jadi kayak dia kayak kesirep. Kayak padahal katanya baru naruh kunci. Dia mesen ke warkop tiba-tiba hilang. Kayak maksudnya kan gak make sense ya. Iya. Kalau dalam jangka waktu sependek itu harusnya lu denger kayak ini bunyi mesin motor gue gitu. Kalau lu gimana coba? Ini yang gue denger temen gue begini gitu. Lo gimana? Kok ini kocak sih. Gitu kan? Pasti aneh-aneh nih. Gue kan mau ganti motor ya. Oke. Niatnya. Pengen motor baru. Hmm. Gitu. Gue jual nih motor. Hmm. COD-an. Oke. Ini sebenarnya lucu banget. Kita COD-nya dekat rumah. Oke. Malam hari. Lagi COD-an malam-malam. Mau ketemu Malam. tuyul lu. Denger dulu. Ya terus Denger terus, dulu. terus. Nah ini gue ngejual nih dia datang. Oke. Gue gak tahu itu apa ya. Gue masih belum percaya tuh sampai sekarang. Tapi gue udah ikhlas. Gue tuh ditepok. Abis itu gue gak ingat apa-apa. Tuh kan disiram. Jam berapa? Jam berapa? Jam 9 malam. Setengah 10-an salah. apa. Kenapa? Salah. Gak boleh di atas jam 8 COD-an. Emang iya? Iya. Ini Iya. ini Serius. undang-undang dari mana? Perseloran kah? Enggak, itu biasanya tuh omongan tongkrongan. Oh gitu. serius. Maaf deh. Gue nongkrong. Sebenarnya sama COD-an jamu. itu yang lebih aman tuh siang ke sore karena kan kita ngeceknya juga aman. Tapi iya sih, mau maksudnya rembes, jadi mau enggak, kelihatan gak semuanya. sih? Iya. Lagi kan gue bilang langsung ngide lu malam-malam. Lu sendiri? Biasanya sama teman gue lagi balik ke Medan. Oh. Jadi gue sendiri. Itu situ kenanya. Inisiatif yang salah. Padahal ada teman kita. Kang. Iya. Ada Nih, temen. temen kita nggur. Cewek lu harus lu ajak temenin dong gitu. Notisnya gue gak ngabarin cewek gue dari malam itu sore itu sih. Kualat. Gak kuat. Kualat. Dibilang kualat dong. Makanya lu cewek terus dikabarin. Dah gue kualat tuh. Gue plotisnya itu gue gak ngabarin apa-apa. Itu dia masalahnya. Nah iya Gua makanya. juga, Jadi lu mau gimana pun cewek lu gak akan bisa nolongin orang lu salah sendiri. Tapi gak apa-apa orang motor-motor apa-apa. kita. Iya. Ya coba dia nih, coba. Kok jadi bawa genre gini sih? Misal nih, coba kita balikin kejadiannya. Lu ngabarin cewek lu. Cewek lu tahu kok tiba-tiba cowok gue ngilang kemana ya di telepon. Kan bisa jadi lu gak kesirep tuh sama si penipu. Ya namanya juga hidup. Nggak bisa. Itu pengalaman faktanya hidup. ya cowok-cowok jangan suka ninggalin Nggak ada, ceweknya nggak ada. ngilang tuh. Langsung kena azab.
Itu gak ada. Azab Gak itu. ada. Itu bukan azab. Sisi Azab. gue sih azab. Coba sisi lu apa? Itu bukan azab. Azab dari mana? Azab ngilang dari ceweknya Di Indo- sendiri. di Indonesia gak ada disiarin. Ya, ini cewek lu Judulnya. ini nih. Apa sih lagi nonton di Lagi sini. nonton ya? Iya, gak tahu kemana orangnya. Bentar lagi juga nimbul tuh. Sebenarnya itu bukan kesirep bro. Terus apa? Itu emang udah rundown dari Tuhan tuh emang. Iya. Ini waktunya Enggak lah. udah hilang ini hilang. Kalau lu Gara-gara bilang sama kemarin cewek lu gitu. bisa Gak, Garap kemana nih? Gua gak sesalin itu semua. Cuman Kok di gak sesel? gua gak kesel, cuman sedihnya. Iyalah, orang tadinya kan bisa nambahin duit buat lu beli motor baru. Iya. Gue biasanya kan pulang bareng cewek gue, gitu kan, naik motor. Ceweknya gitu. perengut tuh mukanya. lanjut. Sekarang gue naik bus. Pantesan SG lu di busway berdua lucu banget. Nah kata gue, ini Gue sedih orang banget, Jir. naik busway bersama-sama kah lucu banget. Itu sumpah sedih banget. Gue biasanya kan gue menikmati kota Iya. Mampang ya kan, terus pulang sih. Ini naik busway. Putar lagu bareng. Aduh lucu banget. Berarti ini naik busway Dinta. Naik bus. Sedih banget hidup gue. Ja, motor kita aman gak?